Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo saudara-saudara. Di sini saya akan menjelaskan PPT bab 7 yang berjudul Dinamika Kebudayaan dan Peradaban Islam. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam mempelajari bab 7 ini yang pertama, memahami konsep ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dalam perspektif Islam. Yang kedua, mengamalkan ajaran agama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mampu melakukan studi kebudayaan dan peradaban Islam untuk meningkatkan peradaban umat Islam masa kini. Di slide pertama, ini adalah peta konsep bab 7 yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, kebudayaan dan peradaban di masa silam, lalu kemajuan iptek dan jejak peradaban Islam. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu yang mendasar dulu ya. Ini adalah ilmu. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm. Yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Sedangkan menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu knowledge atau pengetahuan sehari-hari, yang kedua science atau ilmu pengetahuan. Secara istilah, ilmu adalah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai kenyataan, struktur pembagian bagian-bagian, dan hukum tentang hal yang diselidiki sejauh dapat dijangkau oleh daya pikir manusia. Dibantu panca indera yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Lalu masuk ke materi ilmu pengetahuan perspektif, berbeda dengan konsep barat yang membatasi ilmu pada yang ilmiah. Islam memandang bahwa Allah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia dengan menciptakan alam semesta sebagai sumber ilmu dan memberikan panca indera, akal, dan hati sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan. Untuk yang pertama, yaitu urgensi ilmu dalam pengetahuan. Terkait dengan ilmu, Allah memerintahkan manusia agar selalu memikirkan apa yang ada di dalam alam semesta. Sebab berpikir adalah awal memperoleh ilmu pengetahuan. Selain itu, Islam menganggap ilmu pengetahuan adalah manifestasi dari nalar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Islam bahkan menyebut bahwa tidak mungkin seorang bisa beriman kepada Allah kecuali orang yang berilmu. Hal ini dikuatkan dalam Quran Surat Fatir ayat 28. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut pencari ilmu sebagai pejuang jihad. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan untuk yang kedua, ada integrasi ilmu, iman, dan amal. Kehidupan manusia yang hanya menguatkan materi dan tergantung pada intelektualisasi, sesungguhnya hampa tanpa makna. Kehidupan lahir tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan batin. Realitas kekinian menunjukkan keresahan akibat terpisahnya iman dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menanggapi hal tersebut, Islam menawarkan solusi yang tuntas dengan tidak memisahkan antara spiritualisasi dengan kehidupan dunia. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Perbuatan baik manusia tidak bernilai ibadah apabila tidak didasari iman dan takwa. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan, tidak akan menghasilkan kemaslahatan apabila tidak dikembangkan atas dasar iman. Dan untuk yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Yang pertama, keutamaan orang berilmu. Itu dalam Islam, orang berilmu adalah orang yang sangat mulia dan mendapat tempat terhormat.
Yang kedua, tanggung jawab ilmuwan. Karena orang yang berilmu adalah orang yang sangat istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab terbaik sebagai hamba Allah yang benar. Dan untuk yang kedua, tanggung jawab ilmuwan. Karena orang yang berilmu adalah orang yang istimewa, maka ia memiliki tanggung jawab tertentu, baik sebagai hamba Allah atau sesama manusia, yaitu menyampaikan amanat Allah dengan menjadi guru dan memelihara lingkungan. Allah telah menciptakan alam semesta sebagai sumber ilmu, tetapi ilmu seharusnya tidak dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesama manusia ataupun alam semesta. Dan untuk selanjutnya, kita akan masuk ke materi kebudayaan dan peradaban di masa silam. Untuk faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemundurannya, dan ini kita bahas kemajuannya dahulu. Untuk kemajuannya, menurut Badri Yatim, kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Kemajuan ini dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Arab yang memiliki budaya menulis dan penafsiran filsafat yang dipengaruhi logika Yunani yang membuat pola pikir ilmuwan Arab berpikir secara sistematis, tetapi tetap menonjolkan unsur Islam. Dan untuk kemundurannya, setelah terjadinya penyerbuan oleh pasukan Mongolia ke Baghdad yang menyebabkan hampir seluruh ulama dibunuh dan buku warisan intelektual dihancurkan. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan Islam disebabkan oleh dua hal, yaitu politik dan moral. Dan untuk yang kedua, kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, Jabir bin Hayyan, atau ilmuwan yang mengusulkan diterjemahkannya buku ilmiah Yunani dan Konstantinopel. Penemuannya ada alat kimia dari logam dan kaca, pemaduan asam hidroklorik dengan asam natrik, menemukan cara memurnikan logam dan mencegah karat, merumuskan cara pembuatan tinta. Dan yang kedua, dengan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau ilmuwan bidang matematika yang menemukan mengutip angka India dan membuat buku algoritma dan menggagas aljabar dan memisahkan dari ilmu hitung. Dan yang ketiga, Al-Kindi. Penemuannya menjelaskan dampak posisi planet pada bumi, menyatakan bahwa warna biru pada langit merupakan pantulan cahaya lain berupa penguapan air dan butiran debu yang ada di udara, dan mengarang kitab bidang mesin kimia, industri, dan lain sebagainya. Yang keempat, Ibnu Sina, atau ahli dalam bidang filsafat, terutama kedokteran. Yang kelima, Sabit bin Qurrah, atau penerjemah buku dan menciptakan berbagai buku ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemajuan iptek sebagai tantangan umat Islam masa kini. Yang pertama kita akan membahas pandangan Islam terhadap kemajuan iptek. Di sini dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik, memikirkan alam sekelilingnya, mengingat dan menyebut penciptanya. Dan yang kedua, kita akan membahas merajut asa kebangkitan umat Islam di bidang iptek. Yang pertama, aspek internalnya yang akan kita bahas. Umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Potensi ini dapat dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Dan yang aspek eksternalnya, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu yang datang dari umat non-Muslim.
Sikap antipati terhadap umat non-Muslim hanya akan membuat umat Islam semakin tertinggal. Jadi begitu ya. Dan untuk selanjutnya ini adalah jejak peradaban Islam. Jejak peradaban Islam dalam kebudayaan Indonesia. Yang pertama, wujud peradaban Islam Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu birokrasi keagamaan, atau di semua kerajaan Islam, penasehatnya adalah ulama. Yang kedua, ulama dan karyanya. Contohnya, Hamzah Fansuri dengan kitab Asroru al-Arifin fi Bayan ila Sulu wa al-Tauhid. Yang ketiga, arsitek bangunan atau Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh, abad ke-13, yang didirikan Malik al-Saleh. Selanjutnya ada kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Ali Mohayed Shah dengan masa keemasan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Di Jawa terdapat kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dengan persetujuan Wali Songo. Selain ketiga kerajaan itu, ada juga kerajaan Pajang di Kartasura, Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Baik, kesimpulannya adalah adanya dinamika kebudayaan dan peradaban Islam menunjukkan bahwa dengan kemajuan iptek akan semakin memungkinkan asa peradaban Islam dalam mengalami kemajuan seperti dulu. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.